Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan para pemirsa, khususnya yang ketinggalan pengajian kemarin ketika malam Sabtu ya. Seperti biasa, saya akan mengulas kembali dari yang sudah dipaparkan di Masjid Jami Darussalam. Ini saya baru buat baligo, mudah-mudahan banyak yang hadir lagi. Sedikit pancingan lah ya, supaya para kaum bapak-bapak ingin ya setidaknya lah kita kumpul bareng 1 minggu sekali thalabul ilmi dan saling menasehati bahasanya, karena setiap permasalahan pasti ada saja. Nah, ketika dalam pengajian ini setelah selesai tabyin atau penjelasan itu dibuka sesi tanya jawab. Oke, langsung saja. Ladratin Nabi Mustafa Rasulullah Syekhna wa Al-Bantani wa Sayyidi Abdullah al-Hadir wa nafa'na bilumihi bidarawi nasallahu syafal barakal ijabah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun, peringatan, pengeling-eling. La yasiu ibdalu labtin bi akhara walau kana muradifan lahu. Tidak sah mengganti lapad syahadat, maksudnya adalah lapad asyhadu ya, dengan lapad yang lain, di mana lapad yang lain tersebut meskipun tunggal makna atau sama artinya dengan asyhadu, itu ya, tidak boleh diganti. Fala budda fi sihhati islamil kafiri min labdi asyhadu walau bil ajamiyati. Wa haka ba'duhum ala dzalikal ijma'. Maka harus bagi seorang kafir ya, non muslim yang ingin masuk ke dalam agama Islam supaya sah keislamannya, harus apa sih? Mengucapkan lapad asyhadu meskipun dengan bahasa ajam. Apa itu bahasa ajam? Bahasa selain bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, pokoknya bahasa selain bahasa Arab lah, bahasa ajam. Dan ini sudah diceritakan atau sudah ada kesepakatan para ulama ya. Sebagian ulama sudah menyepakati bahwasanya tidak boleh mengganti dengan lapad yang lain, harus dengan menggunakan lapad asyhadu. Maksudnya asyhadu alla ilaha illallah ya gitu. Falau qala a'lamu badala asyhadu lam yakun musliman li anna syari'a talaffadha bi asyhadu fi adai syahadati. Maka kalau seumpama ada seseorang yang mengucapkan lapad a'lamu, misalnya begini, a'lamu alla ilaha illallah wa a'lamu anna muhammadar rasulullah, gitu ya contohnya. Jadi dia ingin masuk Islam tidak menggunakan lapad asyhadu tapi menggunakan lapad a'lamu. Di mana a'lamu ini kan artinya saya mengetahui ya. Saya mengetahui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dia merubah, artinya mengganti lapad asyhadu dengan lapad a'lamu itu. Maka lam yakun musliman. Dia tidak sah menjadi seorang muslim. Karena apa? Li'anna syariah, karena Kanjeng Nabi sendiri itu mengucapkan, melafalkan dengan lapad asyhadu ya, di dalam mendatangkan kesaksian. Iya. Fala takfi a'lamu li'anna syahadata akhassu minal ilmi. Tidak cukup dengan menggunakan lapad a'lamu. Kenapa sih? Karena syahadah, kesaksian itu lebih tertentu daripada ilmu, daripada mengetahui. Li'annaha fi'lun shadirun an ilmin hasala bi musyahadati basarin aw basiratin. Karena yang namanya kesaksian itu satu perbuatan yang timbul dari pengetahuan yang hasil dengan menyaksikan atau melihat, menyaksikan dengan mata fisik, mata ini ya, mata yang kita punya, atau menyaksikan dengan mata
mata peninggal ati atau mata batin bahasanya lah, mata peninggal ati. Tuh. Jadi kesaksian itu ya lebih dalam itu ya. Fakullu syahadatin ilmun, maka setiap kesaksian itu adalah pasti mengetahui itu. Wala aksa, tapi tidak sebaliknya fakullu ilmin syahadah. Tidak sebaliknya setiap mengetahui itu adalah suatu kesaksian, tidak sebaliknya. Tapi setiap kesaksian itu adalah mengetahui ilmunya. Kada afadahu as-Suhaimi, begitulah yang sudah disampaikan oleh Imam Suhaimi. Wa qala Syekhuna Yusuf As-Sumbulawaini, Sumbulawaini sama saja. Enggak ada jabar-jabarnya nih. Walau ata bi tarjamati a'lamu badala tarjamati asyhadu lam yakfi ay fil islami wa fi adai syahadah. Guru kita semua, siapa sih? Syekh Yusuf As-Sumbulawaini, gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, berkata, kalau seumpama ada orang yang mendatangkan atau mengucapkan ya kalimat syahadah dengan menerjemahkan lafaz a'lamu. Jadi harusnya kan asyhadu alla ilaha illallah gitu kan ya. Dia malah dengan menggunakan a'lamu, tapi dengan terjemah a'lamu. Jadi artinya saya mengetahui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Jadi bukan bersaksi, tapi saya mengetahui. Nah, jadi dengan terjemah a'lamu ini dia mengganti sebagai pengganti dari terjemah lafaz asyhadu. Jadi bukan saya bersaksi, tapi saya mengetahui. Maka lam yakfi fil Islam wa fi adai syahadah. Maka dia tidak cukup, tidak mencukupi dia untuk bisa masuk ke dalam agama Islam, atau tidak mencukupi dia di dalam mendatangkan satu kesaksian gitu. Di anna syahadata laftun ta'abudiyun wa li anna akhassa. Karena sungguhnya yang namanya kesaksian itu ya satu lafaz ubudiyah, ya, yang bangsa ubudiyah, yang bangsa peribadatan ubudiyah, penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya, ubudiyah. Dan karena yang namanya kalimat syahadat atau kesaksian ini adalah kalimat yang sangat khassa, tertentu. Kama ruwiya anil khabari, sebagaimana yang sudah diriwayatkan dari hadis, ya, berarti oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza alimta misla syamsi fashhad." Apabila kamu telah mengetahui matahari, ya, misalnya matahari, fashhad, maka saksikanlah olehmu gitu. Jadi tidak hanya cukup saya tahu bahwasanya matahari itu begini, ya, tapi harus disaksikan gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya contoh misalnya kalau zaman dulu itu kan nggak ada jam ya, jangan ada jam. Seumpama misalnya ingin mengetahui waktu asar seumpama gitu ya. Kemudian dia menggunakan pulpen lah, diletakkan di satu tempat yang lurus di bidang datar, lurus ya. Kemudian dia tahu bahwasanya bayangan benda sama dengan panjang benda gitu. Tapi lebih sedikit bayang benda lebih sedikit daripada panjang benda. Kemudian dia masuk ke dalam ruang rapat, seumpama ini mah ya. Dan di dalam ruang tersebut artinya tidak ada tidak ada jam, tidak ada apapun. Kemudian dia bilang, sudah masuk waktu asar nih, sholat. Oh, kata siapa? Apa kamu tahu bagaimana cara menentukan waktu asar? Gitu kan. Supaya misalnya nggak ada jam ya. Jadi umpama misalnya nggak ada jam, nggak ada waktu lah yang bisa kita lihat. Kemudian orang tersebut bilang, saya menyaksikan langsung ya, dengan tadi dia ceritakan dengan sedetail mungkin bahwasanya untuk menentukan waktu asar dengan bantuan sinar matahari. Nah, itu kan kesaksian langsung. Jadi tidak hanya pengetahuan gitu bahasanya. Mungkin contoh seperti itulah ya. Jadi kalau simpelnya beginilah, kalau misalnya kamu tahu matahari ya saksikan. Jangan hanya sekedar mengetahui matahari begini, enggak, tapi harus saksikan.
Wa'lam annal imana mujarrad tasdiki. Ketahuilah olehmu bahwasanya sungguhnya iman itu senyata-nyatanya membenarkan, semata-mata membenarkan. Jadi yang namanya definisi iman itu ya semata-mata membenarkan gitu, membenarkan. Wa amal iqraru fa huwa syartun li ijra'i ahkamil mu'minina fid dunya min at-tawarusi wal munakahati was salati alaihi wal mutalabati biz zakati wa ghairi dzalik. Jadi adapun pengakuan itu merupakan satu syarat untuk memberlakukan hukum-hukum orang mukmin di dunia ini. Hukum apa saja sih? Hukum ahli waris ya, hukum warisan maksudnya. Hukum pernikahan, hukum menyolati mayit. Ini agak kepotong oleh gambar saya ya, mohon maaf. Hukum apa tuh? Nyuprih zakat, menuntut zakat ya. Artinya harus berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh orang yang sudah mencapai nisab atau orang yang banyak hartanya yang harus mengeluarkan wajib zakatnya, atau siapa saja mustahik zakatnya, ini termasuk ke sini. Wa ghairi dzalik, dan selain hukum-hukum yang disebutkan dari sini ya, dari mulai tawarus, munakah sampai zakat. Wa hadzal qaul jumhur mutahaqiqina, dan pendapat ini nih yang namanya mengakui itu ya. Yang mana sih? Ya pendapat ini nih. Ini adalah pendapatnya sebagian besar ulama ahli tahqiq semua. Kalau sudah bahasa ahli tahqiq berarti ulama-ulama yang sudah wusul kepada Gusti Allah. Jadi kalau bahasa misalnya apa tuh? Misalnya dia meminta kepada Allah, ya sudah diijabah, pasti cepat diijabah. Ya. Dan permintaannya tidak akan menuruti hawa nafsu, pasti permintaannya pertama lebih mementingkan umat ya. Kemudian untuk kemaslahatan ya. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi, bukan. Ini kalau ulama tahqiq ya seperti itu ya. Kalau bahasa kitanya udah tingkatan wali lah ya. Wa inda ba'dihim inna liqrara syaratun lisihatil imani. Dan menurut sebagian ulama lagi, sungguhnya pengakuan itu merupakan syarat sahnya keimanan seorang. Tuh, jadi mengakui adanya Allah, ya, ikrar itu merupakan salah satu syarat orang itu dikatakan orang yang beriman. Nah, berarti iman itu adalah mengakui ya. Pendapat pertama nih, menurut sebagian ulama. Kemudian wakila innal imana. Wakila innal imana al-iqraru wa tasdiqu ma'an. Wa hadza lil imami Abi Hanifah wa jamaatin min al-Asy'ariyah. Nah, pendapat yang kedua dikatakan, berarti sebagian ulama lagi, sesungguhnya iman itu, yang namanya iman itu adalah mengakui dan membenarkan secara bersama-sama. Kalau pendapat pertama hanya mengakui saja, nah ini pendapat yang kedua, yang namanya iman itu adalah mengakui dan membenarkan. Ya. Mengakui adanya Allah, membenarkan adanya Allah. Nah ini pendapatnya siapa sih? Pendapatnya Imam Abu Hanifah dan segolongan ulama dari Asy'ariyah ya, seperti itu. Siapa saja sih ulama dari golongan Asy'ariyah? Kal Qadhi Abi Bakrin al-Baqilani ya. Seperti Imam Qadhi Abi Bakrin al-Baqilani. Wa ikhtarahu Asy-Syarkhosi, dan telah memilih pendapat yang tadi, pendapat yang ini. Pendapat apa sih? Ya tadi iman itu adalah mengakui dan membenarkan. Siapa? Imam Syarkhosi. Jadi Imam Qadhi Abi Bakar al-Baqilani dan Imam Syarkhosi sudah memilih pendapat yang tadi, bahwa yang namanya iman itu mengakui dan membenarkan. Nah sekarang pendapat yang selanjutnya, wakila ya, innal imana, sungguhnya iman, al-iqraru wa tasdiqu wal amalu bi awamirillahi. Yang namanya iman itu mengakui, membenarkan, dan juga mengamalkan. Ini lumayan ekstrim nih, ekstrim. Ya, jadi yang namanya iman itu tidak hanya mengakui,
tidak hanya membenarkan, tapi harus juga mengamalkan. Berarti kalau mengamalkan berarti harus dengan perbuatan. Mengamalkan apa sih? Perintah-perintahnya Gusti Allah. Ini berat ini nih. Kan kalau yang kita tahu ya di pendidikan dasar mungkin ya. Kan iman itu apa tuh? Membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, melakukan dengan perbuatan. Ya. Ini yang termasuk nih. Pendapat yang ketiga ini nih. Pendapat yang ini apa sih? Siapa yang pendapat seperti ini? Wahada li jumhuril muhaddisina wal mu'tazilati wal khawariji. Ini adalah pendapatnya sebagian besar ulama ahli hadis dan kaum mu'tazilah, kaum yang mengedepankan akal nih. Ulama-ulama yang mengedepankan akal nih. Wal khawariji dan kaum khawarij yang keluar dari kelompok Ali ya, ini khawarij. Wa maudi'u hadzal khilafi kafirun asliyun. Yuridu ad-dukhula fil islami qadirun al-iqrari. Nah, adapun kenapa sih adanya perbedaan nih dari pendapat ini nih? Pendapat apa sih? Pendapat iman itu ada yang begini, ada yang hanya mengakui. Iman itu ada yang mengakui dan membenarkan, dan yang terakhir iman itu harus mengakui, membenarkan, mengamalkan. Kenapa ada perbedaan seperti ini? Itu tergantung dari orang yang kafir, ya, orang yang kafir asli ya, orang kafir yang hendak masuk ke dalam agama Islam, kemudian dia mampu untuk ikrar, pengakuan. Jadi kalau bahasa kitanya beginilah, seorang kiai atau ulama yang bukan memasuk gimana ya, seorang ulama atau kiai yang menuntun orang kafir untuk masuk ke dalam agama Islam itu tergantung dari orang kafir tersendiri ya. Ada yang karakternya memang harus ini mah cukup nih, mengakui saja nih, ya udah cukup, karena mungkin udah gampang diarahkan. Atau yang kafir iman ini mah nggak cukup nih hanya mengakui, harus mengakui dan membenarkan ya. Nah, ada juga yang memang dia ingin masuk Islam ya harus mengakui, membenarkan dan juga mengamalkan. Nah, itu ya. Jadi tergantung dari orang kafir itu sendiri. Jadi kalau bahasa ini mah ya tergantung karakter orang ya tersebut. Nah, yang tahu ya nanti adalah orang yang membimbing orang tersebut untuk masuk ke dalam agama Islam. Biasanya seperti itu biasanya ya. Wa amma auladul muslimina fahum mu'minuna qat'an. Tuh. Gimana sih dengan nasibnya anak-anak kita semua yang mayoritas beragama Islam, anak-anaknya orang Islam, orang Muslim semua nih. Mereka semua itu adalah secara pasti sudah dikatakan sebagai orang yang beriman. Karena kitanya kan Islam, berarti anak-anak kita juga udah pasti beriman ya. Qat'an ya, secara pasti nih dari orang mukmin. Wa amma man lam yaqdir 'ala nutqi falaisa fi haqqihi dzalika. Adapun bagi orang yang tidak mampu untuk mengucapkan kalimat syahadat, maka dia di dalam hak atau namanya wajib mengucapkan itu tidak ada. Jadi kalau orang yang nggak mampu mengucapkan kalimat syahadat ya nggak wajib untuk ngomong itu. Misalnya orang bisu, suruh mengucapkan kalimat syahadat nggak bisa ya nggak wajib gitu. Ya bisu nggak bisa ngomong, berarti kan harus dalam hati gitu ya. Dan orang yang semisal dengan orang bisu ya. Banyak contohnya, tidak akan saya jelaskan semua. Wa ala kulli qaulin min hadhil aqwali annal imana makhluqun li'annahu fi'lul abdil makhluqu. Ya, li'annahu fi'lul abdil makhluqi ya. Dan terhadap pendapat-pendapat atau setiap pendapat-pendapat dari pendapat yang di atas ya. Ini kan beda-beda ya. Setiap pendapat dari yang di atas kan ada yang karakternya orang tersebut harus iman itu hanya mengakui, ada yang harus mengakui benarkan, ada yang harus sampai mengamalkan. Ini tergantung karena sesungguhnya iman tersebut adalah makhluk, artinya iman itu adalah ciptaannya Gusti Allah. Karena sesungguhnya iman tersebut pekerjaan seorang hamba yang diciptakan tuh. Kembali lagi gimana takdirnya Gusti Allah, iradat dan kudratnya Allah. Ya.
Jadi kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi kita hanya bisa memberikan gambaran bahwa Islam itu seperti ini, ya. Kemudian ya harus bisa inilah bahasanya, Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, santun. Jadi supaya orang itu tertarik masuk ke dalam agama Islam. Jadi tidak dengan paksaan, tidak dengan cacian makian. Makanya saya paling jengkel kalau bersosial dengan orang yang non muslim, ya, katakan non muslim. Kitanya itu tidak bisa beradaptasi gitu. Kita harus paham juga, ya, supaya tercipta kerukunan antar umat beragama. Wa annahu ta'ala ghaniyun amma siwahu, dan adapun sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dat yang maha kaya dari selainnya Allah, dari perkara yang selain Allah. Maha kaya maksudnya apa sih? Ya Allah itu maha kaya karena liwujubi tisabi bisam'i wal basari wal kalami. Karena memang wajibnya persifatannya Allah dengan sifat maha mendengar, maha melihat, dan maha berfirman. Ini nih. Falawit tasaballahu ta'ala bidna di hadis sifati lazima ihtiyajuhu ila man yukammiluhu. Kalau seumpama Allah itu disifati, ya, dengan lawannya sifat-sifat yang ini nih, lawannya sifat sama basar kalam, maka pasti Allah itu akan butuh terhadap orang atau makhluk yang menyempurnakan Allah. Ya. Sementara wal ihtiyaju munafin lil istighna. Sifat butuh itu menafikan atau meniadakan sifat maha kaya. Ya iyalah. Ya kalau orang kaya itu bahasanya ini kalau misalnya ke orang, ya. Kalau orang kaya nggak mungkin kan. Bahasanya kalau orang sudah kaya dengan apapun, baik harta, baik apapun lah, baik ilmu, harta, dan ini, nggak mungkin sampai butuh kepada pada orang lain. Tapi kalau ke orang kurang tepat, ya. Jadi oke lah, saya Gusti Allah sajalah. Jadi sifatnya Gusti Allah maha kaya. Kalau misalnya Gusti Allah itu berlawanan dengan sifat-sifat yang ini, maka Allah itu pasti ihtiyaj, pasti butuh terhadap makhluk yang menyempurnakan. Sementara sifat ihtiyaj itu dimiliki oleh makhluk. Itu loh maksudnya. Kan makhluk kan butuh kepada Allah, ya. Karena Allah maha kaya. Kalau Allah punya sifat ihtiyaj, ya itu berarti meniadakan sifat istighna, gitu maksudnya, ya. Kalau maha kaya kan nggak mungkin butuh, gitu. Maha kaya, insya Allah. Muftaqirun ilai kullu ma'adahu liwujub ittisafihi bil wahdaniyati. Allah itu ya, setiap selain Gusti Allah, semua selain Gusti Allah itu pasti butuh terhadap Gusti Allah. Ya berarti kan makhluk, ya. Nah, ciptaan. Kenapa sih? Karena wajibnya sifat Allah. Wajibnya Allah yang disifati dengan sifat esa. Nah, tuh. Dan juga dikarenakan hudusil alam, wali hudusil alam, karena memang adanya alam, barunya alam, ya kan alam kan baru, yang diciptakan sesuatu yang baru. Kalau Allah kan terdahulu, gitu kan. Falawin tafatil wahdaniyatu la ta'adduda al-ilahu. Kalau seumpama Allah itu sepi dari sifat esa, maka Tuhan itu pasti berbilang, ya. Kalau Tuhan tidak bersifat esa, tidak satu, ya pasti Tuhannya pasti akan banyak berbilang. Walazima an tastaghniyal hawadisu bikulli wahidin minal ilahaini. Dan kalau Tuhan berbilang, pasti semua makhluk, ya, akan butuh akan minta kebutuhannya kepada siapa sih? Salah satu Tuhan. Dia maksudnya bukan minta, ya. Pasti semua makhluk merasa udah cukup, ya. Merasa kaya, merasa udah cukup dengan satu Tuhan dari dua Tuhan. Ya iyalah. Kalau misalnya Tuhannya berbilang, Tuhannya banyak, misalnya dua aja nih. Contoh misalnya dua tuh. Misalnya dua Tuhan.
mintanya sama Tuhan ini aja. Artinya kan Tuhan yang satu lagi kan nggak perlu. Orang udah dicukupi sama Tuhan yang ini, itu kan. Itu maksudnya, ya. Kemudian fayantafi iftikoruha ilahi ta'ala wa huwa batilun. Nah, maka ini akan meniadakan sifat butuhnya sifat butuhnya makhluk terhadap Allah. Iyalah, kalau makhluk merasa merasa sudah cukup dengan satu Tuhan karena permintaannya sudah terpenuhi, maka ini akan meniadakan sifat butuhnya makhluk terhadap Allah. Nah, pernyataan yang seperti ini nih, dari mulai falawin tafat sampai ini, itu adalah pernyataan yang wahwa batilun, pernyataan yang salah. Nah, seperti itu ya. Walau intafa hudusul alami lakanal alamu khodiman. Kalau seumpama ya tidak adanya alam ini baru. Kalau misalnya alam ini bukan baru maksudnya nih. Ya. Lakanal alamu khodiman. Maka alam itu adalah sesuatu yang terdahulu gitu. Jadi kalau alam jagat raya ini merupakan tidak baru, ya berarti alam ini sesuatu yang terdahulu. Walau kana qadiman, lah kana wajibal wujubi. Kalau misalnya alam ini sesuatu yang qadim, yang terdahulu, pasti wajib adanya. Iyalah, berarti kan tidak diciptakan, berarti kan wajib adanya. Walau kana wajibal wujudi, lah kana mustaqniyan. Kalau alam ini wajib adanya, udah ada dari dulunya misalnya nih. Maka alam ini adalah mustaqniyan, sesuatu dat yang maha kaya. Fala yakunu muftakirun ilaihi ta'ala. Maka kalau alam udah maha kaya, dia tidak mungkin butuh kepada Gusti Allah. Nah, pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang salah, wahwa batilun. Nah, jadi dari falawin tafat ya sampai ini nih, ini adalah contoh misalnya kalau seumpama Tuhan itu berbilang. Di sini kan pernyataannya Tuhan itu adalah bil wahdaniyah, sifat esa kan? Itu. Karena semua makhluk kan butuh kepada Allah ya. Karena Allah itu punya sifat esa. Dan karena makhluk itu adalah sesuatu yang baru. Maka di sini nih percontohannya. Kalau misalnya alam itu kalau misalnya Tuhan itu tidak satu, maka begini ya. Maka makhluk tidak akan butuh pada Allah. Itu kan pernyataan yang salah, gitu kan ya. Kemudian kalau seumpama alam ini tidak baru, alam ini yang sesuatu yang terdahulu, maka alam ini ya pasti maha kaya. Dia tidak mungkin butuh kepada Allah. Ini adalah pernyataan yang salah. Jadi ini hanya percontohan saja ya. Kalau seumpama napi gitu. Wa'lam annal aqaidal isyrinal atiyata salah satu aksamin. Ketahuilah sungguhnya akidah-akidah yang 20 apa sih? Yang wujud di dalam bako ya. Wujud dalam bako mukhalafatul hawadisi, yang pokoknya sifat wajib Allah yang 20 lah. Kan asalnya kan aqaid itu kan 50 ya. Hari aqaidna iman eta aya 50 perkara. 20 anu wajib di Allah, 20 anu muhal di Allah. Hiji nu wenang di Allah, jadi jumlah 40 hiji. 4 nu wajib di Rasul, 4 nu muhal di Rasul. Hiji nu wenang di Rasul, jadi jumlahna salapan sareng 40 hiji. Jadi jumlah 50 perkara. Itu kan ya. Itu bahasa Sundanya. Kadang anak santri saya bilang, "Pak, jangan Sunda, Pak, Jawa." Oke, siap. Ari ako ide iman iku ana 50 perkara. 20 sing wajib ning Gusti Allah wa. 20 sing muhal ning Gusti Allah. Siji sing wenang ning Allah. Dadi jumlah 40 siji. 4 sing wajib ning Rasul, 4 sing muhal ning Rasul. Siji sing wenang ning Rasul, jadi jumlah ana sanga karo 40 siji. Dadi jumlah 50 perkara. Sama saja ya. Mau Sunda maupun Jawa sama saja. Bahasa Indonesia udahlah, itu mah nyanyi. Jadi yang 20 ini yang sifat wajib Allah yang 20 yang nanti akan diterangkan di depan itu sebenarnya
terbagi ke dalam 3 bagian. Qismun yu'khadhu minal istighna'i wa huwa ma la yatawaqqafu alaihi al-fi'lu. Nah, yang satu bagian diambil dari sifat maha kayanya Allah. Di mana sifat maha kayanya Allah itu adalah sifat perbuatannya Allah yang tidak mungkin berhenti gitu. Kasama'i wal basori, ya, seperti mendengar, melihat, ya. Kita kan kalau mendengar kan ada batasnya kan. Ya kalau misalnya lagi tidur kan nggak mungkin dengar. Ada yang kerja di samping rumah, ada semut yang berjalan ya akan mendengar, ya nggak? Terus juga semut jalan nggak kedengeran, gitu kan? Artinya kan pasti berhenti. Kalau Allah mah ya nggak akan berhenti pekerjaan Allah. Seperti mendengar ya akan berhenti. Melihat ya juga nggak akan berhenti. Kalau kita kan masih terbatas. Ada tembok nggak kelihatan, gitu kan? Ya, itu ya contohnya. Kalau Allah mah enggak. Ya. Kemudian wal kalami dan sifat berbicaranya Allah. Kalau kita kan kadang berbicara, kadang ngomong sendiri, terus juga ada capeknya. Seperti saya nih, kalau ngomong ya ada capeknya diam. Kalau Allah enggak, ya. Nggak ada sebab ya itu. Walau azimnya dan sifat-sifat yang lan kata tepannya sifat sama basar dan kalam. Artinya yang menyerupai lah gitulah, ya menyerupai dengan ketiga sifat tadi. Itu yang pertama ya. Kemudian bagian yang kedua, waqismun yu'khadhu minal iftiqari. Satu bagian lagi diambil dari sifat maha dibutuhkannya Allah. Bukan maha butuh nih, maha dibutuhkannya Allah. Apa itu? Bahwa al-wahdaniyah tuh sifat wahdaniyah, esa. Oh, jelas ini ya. Iyalah sifat dibutuhkan, semua makhluk kan butuh pada Allah. Nah, itu udah dua kan ya. Nah, yang terakhir, wa qismun yasihu akhduhu minal istighna'i wa minal iftiqari. Dan satu bagian lagi itu diambil ya. Diambil dari sifat maha kayanya Allah dan dari sifat maha dibutuhkannya Gusti Allah. Wa al-baqi minal aqaidi. Dan ini adalah sisanya, jadi sifat bagiannya adalah sisa dari kaidah-kaidah yang kaidah-kaidah yang dijelaskan di pokoknya selain dari istighna dan iftikar. Fakul mayan dari jumlah sifat tahtal istighnai yang dari itu tahtal iftikari ila sam'a wal basar wal kalama wal wazimaha. Maka setiap sifat yang termasuk ke dalam sifat-sifat di bawah sifat maha kayanya Allah itu pasti termasuk kepada sifat yang di bawah sifat maha dibutuhkannya Allah, kecuali sifat maha mendengar, melihat, berfirman. Kemudian wa kullu ma yandariju tahtal ibtiqari yandariju tahtal istighnai illal wahdaniyata. Nah, setiap sifat yang termasuk ke dalam sifat yang di bawah sifat maha dibutuhkannya Allah itu pasti termasuk ke dalam sifat di bawah sifat maha kayanya Allah, kecuali sifat wahdaniyat. Lakin yusabu lil istighnai maka nama khaduhu minhu adhara. Ya. Tetapi ya sifat tersebut ya dibangsakan ya, itu ya. Dinasabkan atau dibangsakan kepada sifat maha kayanya Allah. Ya. Diambil dari sifat maha kayanya yang lebih tampak. Contohnya beginilah. Nah, kemarin kan udah dibahas ini nih. Contohnya seperti ini. Misalnya kita ingin memperingatkan orang yang tidak pernah sholat. Ya, Pak, kemarin sholat Jumat enggak? Sholat Jumat. Jangan bohong Pak, seumpama ini ya. Ya. Apa-apa yang kita lakukan itu semua pasti dilihat oleh Gusti Allah. Kan sifat basar. Ya. Itu kan. Atau contohnya kurang tepat itu malah. Misalnya ada orang yang sering berbuat dolim, sering berbuat maksiat. Kemudian kita ingatkan, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dosa. Ingat Allah itu Maha melihat. Apa yang kita sembunyikan Allah pasti mendengar, tahu. Ya.
apa yang kita sembunyikan pasti Allah tahu. Itu kan kembali lagi kepada sifat maha melihat, maha mendengar gitu kan. Kalau kita walaupun ngomong di belakang, gibah kepada orang, menjelek-jelekan orang, meskipun orangnya nggak tahu, kan Allah kan mendengar, gitu kan. Nah, jadi tetap dikembalikan lagi kepada sifat maha kayanya Allah. Nah, itu ya contohnya. Muttasifun bikulli kamalin la nihayata lahu min jihadil adadi bi nafsil amri. Allah disifati dengan setiap sifat-sifat kesempurnaan, dengan setiap kesempurnaan. Jadi sifat Allah ini, kesempurnaannya Allah ini, sifat-sifat sempurnanya Allah ini tidak ada hitungannya. Bahasa simpelnya begitulah. The limited edition, apa sih bahasanya ya, tak terhingga lah gitu. Jadi nggak bisa dihitung, tidak ada hitungannya. Sawa'un kanat al-kamalatu wujudiyatan atau salbiyatan. Itu pula sama saja. Sifat-sifat kesempurnaan Allah itu baik yang wujudiyah ataupun yang salbiyah. Kama qala Suhaimi, seperti yang sudah diutarakan oleh Imam Suhaimi. Wa yajibu alaina ma'rifatu ma nasballahu lana alaihi dalilan aqliyan aw sam'iyan bitafsili ma'atiqadi anna lillahi kamalatin la nihayata laha fi nafsil amri bil ijmali. Wajib bagi kita semua untuk mengetahui sifat-sifat yang dibangsakan oleh Allah, baik secara dalil akli ya, secara dalil logika, sam'i atau dalil sam'i. Dalil sam'i itu dalil nakli berarti ya. Dengan perincian. Jadi kalau bisa kita tahu nih sehari ini dalilnya seperti apa. Ya, dalil Qur'annya seperti apa, hadisnya seperti apa, secara logika gimana ya. Allah itu wujud, bagaimana caranya kita menjawab kepada orang kafir, maksudnya orang non muslim ya, orang muslim, kamu gimana nih, kamu orang Islam menyembah Allah tuh di mana sih, seperti apa Allah itu, gitu kan. Emang ada? Iya, Allah itu ada, coba tunjukkan Allah itu ada, kan susah, gitu kan. Saya pernah pengalaman dengan non muslim, dia bertanya ya, dia mengagungkan bahasanya, mengagungkan Tuhannya karena Tuhannya terlihat, sedangkan Tuhan saya tidak terlihat. Kemudian dia menantang saya untuk menantang seperti ini. Kalau kamu bisa menunjukkan Tuhan itu kepada saya, maka saya akan masuk ke dalam agama kamu. Mana Allah? Seperti apa Allah? Itu kan. Kenapa kamu sembah Allah sementara kamu nggak bisa melihatnya? Akhirnya ketika dia berbicara, saya cubit. Aduh, sakit. Saya tanya, mana sakit? Jangan bercanda lah, katanya. Siapa yang bercanda? Ya, mana sakit? Ya, ini kamu tadi nyubit saya sakit. Ya, mana sakit? Coba lihat. Seperti apa sakit? Seperti apa? Di mana sakit? Ya, mana sakit? Nggak kelihatan, saya nggak bisa lihat gitu. Ya, ini sakit ini. Iya, sok mana sakit? Nah, begitulah saya menyembah kepada Allah. Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita, karena bukan berarti nggak bisa dilihat, tapi terlalu suci untuk bisa dilihat dengan mata kepala kita. Masa melihat Dat yang maha suci disamakan dengan melihat hal-hal lain? Ini kan mata kita kan sudah terbiasa melihat dosa, melihat ya yang enggak kan. Masa dengan mata ini pula kita harus melihat Allah? Ya kan enggak pantas, enggak wajar. Jadi bahasanya terlalu suci kalau Allah bisa dilihat dengan mata ini. Makanya saya bilang Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita, tapi Allah bisa dilihat dengan rasa. Nah, seperti tadi dicubit. Kamu nggak bisa memperlihatkan sakit itu seperti apa. Apakah segede jengkol, segede pete, segede karung? Kan nggak bisa menunjukkan. Tapi kamu bisa merasakan. Nah, itulah saya. Gimana saya yakin bisa menyembah Allah. Alhamdulillah teman saya yang itu seketika itu juga masuk ke agama Islam. Kemudian secara terperinci kita harus tahu dalil akli, dalil nakli.
disertai dengan keyakinan sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu terdapat berbagai atau banyak sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terhitung secara global. Itu ajalah biar cepat meneranginya. Falladhi yajibu ma'rifatuhu ala tafsili wahidatun nafsiyatun wa hiya al-wujudu. Kemudian perkara yang wajib diketahui oleh kita secara terperinci yang pertama adalah sifat nafsiyahnya Allah, itu ya. Apa sih? Ya, sifat wujud, sifat nafsiyah itu sifat zatnya Allah ya wujud itu. Satu ya. Kemudian falladhi yajibu ma'rifatuhu ala tafsili khamsatun. Kemudian yang kedua yang harus kita tahu lagi secara terperinci adalah ada 5 sifat Allah itu. Apa sih? Sifat salbiyah. Ini guru saya menjelaskan salbiyah itu ya dedel ya, apa tuh? Perincikan bahasa dengan kata tidak lah. Wahya al-kidamu, Allah itu kan terdahulu, tidak mungkin baru. Wal baqa'u, Allah itu kekal, nggak mungkin rusak, nggak mungkin mati ya. Nggak mungkin panah ya. Wal mukhalafatul hawadisi, Allah itu tidak sama dengan makhluk. Mana mungkin sama gitu kan. Jadi tidak mungkin sama. Wal qiyam bin nafsi, Allah itu berdiri sendiri ya, tidak ada bersekutu, nggak ada yang sama ya. Wal wahdaniyatu, dan Allah itu esa. Tuh ya. Kemudian perkara yang wajib lagi yang harus kita tahu secara terperinci adalah sab'u sifati ma'anin. 7 sifat ma'ani. Apa tuh? Wa ya al-qudratu wal iradatu wal ilmu wa sam'u wal basaru wal kalamu. Sifat kudrat, berkuasa. Sifat apa tuh? Berkehendak, iroda. Sifat ilmu, mengetahui. Maha mendengar, maha melihat, maha berfirman. Ini maha semua lah. Wal hayatu, dan sifat maha hidup ya. 7. Siji, loro, telu, papat, mama, 6, pitu ya. 7. Wasabu sifati ma'nawiyatin, dan perkara yang wajib kita ketahui secara terperinci lagi adalah 7 sifat ma'nawiyah. Wahiyya kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa sam'iyan wa sami'an wa basiran wa mutakaliman wa hayyan. Alhamdulillah. Aduh. 7 sifat ma'nawiyah ya. Bahwa adanya Allah itu menguasakan ya, menghendakkan, mengetahui, apa tuh, maha mendengar, maha melihat. Kemarin ada yang bertanya, apa sih bedanya ini dan ini tuh ya. Oh alam, nggak tahu bedanya karena saya nggak, waktu ngaji ya oleh guru saya nggak, entah ya, mungkin salah saya tidak menyalahkan guru saya, mungkin saya yang tidur ngantuk mungkin ya, jadi nggak mendengarkan penjelasan. Tapi ya seingat saya nggak diterangin ini nih. Cuman ini ya, mohon maaf kalau salah, tolong dikoreksi. Silakan tulis di komentar. Bisa jadi contohnya seperti ini ya, bedanya tuh. Kalau orang itu kan bahasanya, kalau guru mah ya, guru itu kan misalnya guru pintar matematik. Nah, kemudian dia juga bisa memintarkan orang, ya, memintarkan murid-muridnya. Nah ini mungkin bisa jadi seperti itu bedanya. Nah, kalau ini mungkin maha berkuasa, ini bisa menguasakan gitu. Bisa menguasakan kepada orang lain. Kalau contohnya beginilah. Allah itu kan tidak terikat masa, tidak terikat waktu, dan tidak terikat oleh tempat. Contohnya seperti misalnya ya. Misalnya ada orang yang tidak terikat oleh waktu, masa, dan tempat. Ya, misalnya ini mah. Kemarin waktu saya bilang almarhum Kiai Haji Dimyati Rois, itu kan baca Quran, teman saya ini sampai sumpah beliau, karena beliau ikut ngaji langsung. Ba'da duhur, apa tuh, ngaji dengan Kiai Haji Dimyati Rois, Pak Kiai itu membaca Quran dari Al-Fatihah, pokoknya dari awal Quran sampai Anas secara tartil hanya selesai jam 2-an selesai. Karena kalau secara logika kan nggak masuk akal gitu. Berarti kan Allah menguasakan salah satu atau sedikit sifatnya, ya, sedikit sifatnya. Mungkin ini nih qadiran dan muridan ya, sedikit sifatnya kepada seseorang supaya orang tersebut tidak terikat masa, waktu, dan tempat.
Nah, mungkin bedanya seperti itu. Nah, beda ini makna dengan makna fiyah ya. Munazzahun an kulli naqsin. Allah itu maha suci dari segala kekurangan. Allah nggak mungkin ada kurangnya. Wa naqsu alaihi ta'ala muhalun. Kalau sifat kurang bagi Allah ya mustahil. Li anna naqiso muftaqirrun ila man yukamilu bidafa'in naqoisi anhu. Karena yang namanya sesuatu atau orang yang kurang, misalnya nih orang yang kurang ya, orang yang punya kurangan itu pasti butuh terhadap orang yang menyempurnakannya. Tentunya supaya kekurangannya itu hilang gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau sesuatu yang kurang, misalnya orang itu punya kekurangan, dia pasti butuh kepada orang yang menyempurnakannya supaya kekurangan tersebut bisa diperbaiki gitu lah, supaya nggak punya kekurangan. Nah Allah itu muhal, nggak mungkin. Nah ini ada nih contohnya nih, contoh nakis ilaman kamiluh nih. Contohnya apa nih? Wa hukiya anna asyata qalat fir'auna uridu minka laba. Diriwayatkan Siti Asia ya. Siti Asia ini kan istrinya Fir'aun ya, yang muslim. Yang mukmin lah maksudnya, beriman pada Allah. Siti Asia berkata kepada Fir'aun, Raja Fir'aun, uridu minka laba. Paduka bahasanya Raja Fir'aun. Saya pengen mainan yuk, kita bermain. Waman guliba kharaja uryanan ila wabil qasri. Siapa saja yang kalah, siapa yang dikalahkan, maka dia harus keluar secara telanjang. Pokoknya kalau bermain, kemudian kalah, orang yang kalah itu harus telanjang, keluar telanjang, jalan sampai pintu istana. Kemudian fa'ajabah ila dzalika. Kemudian Fir'aun menyetujui permainan Siti Asia. Fagulabathu. Kemudian Siti Asia memenangkan permainan. Subhanallah ini ya. Takdirnya Allah nih. Faqalat aufi bil ahdi wa kharuj uryanan. Hei Fir'aun bahasanya ya, penuhilah janjimu. Kamu keluar secara telanjang. Kemudian si Fir'aun bilang gini, faqala isbahi anni walaki hizanatul lu'lu'in. Aduh. Hampura coy bahasa kita mah ya. Maafin aku lah. Nah, nih bagi kamu nih. Gudang mutiara nih. Udah nih saya kasih kamu. Tuh gudang mutiara ya. Sana tuh. Gudang mutiara atau bahasa simpelnya beginilah. Hampura, maafin saya. Ini saya kasih perhiasan, kasih emas, saya kasih banyak. Nah, bahasa simpelnya begitulah. Ini bahasa Arabnya ya. Hizanatul lu'lu'in ya. Apa tuh? Gudangnya mutiara, gudangnya inti mutiara. Nah, jadi minta maaf, kemudian dikasih imbalan harta lah gitu. Perhiasan. Faqalat in kunta ilahan fa'ufi bisyarti fa innal wafa'a bil ahdi min syartillahiyah. Tuh. Kata Siti Asia, kalau kamu benar-benar Tuhan, maka penuhilah syarat. Karena yang namanya memenuhi, karena sesungguhnya memenuhi janji itu merupakan syarat dari ketuhanan. Kan kamu ngaku Tuhan. Kalau kamu ngaku Tuhan ya harus penuhi syarat dong, gitu kan. Akhirnya karena Raja Fir'aun tidak mau dipermalukan oleh para selir-selirnya, oleh para pengawalnya yang ada di istana, nggak mau dipermalukan lah, akhirnya beliau atau si Fir'aun ini menyetujui syarat dari Siti Asia. Ya iyalah, karena dia mengaku Tuhan. Kalau mengaku Tuhan ya harus memenuhi janji dong, gitu kan. Kemudian patajarroda min siyabihi, si Fir'aun melucuti pakaiannya, telanjang ya. Falamma ra'athu al-khawari, ini al-khawari nih ya, al-khawari kafarna bihi likubhi suratihi wa amanna billahi ta'ala. Ketika para selir si Fir'aun melihat Fir'aun yang telanjang ya, mereka langsung mengingkari, langsung kafir, mengingkari yang tadinya menyembah Fir'aun jadi ingkar, jadi nggak mau nyembah ya. Kenapa sih? Ya kali kubhi surati, karena jelek, rupanya jelek. Ya iyalah, dia gagah, Fir'aun gagah itu karena pakai pakaian, pakai mahkota, pakai ini, karena gagah. Akhirnya disembah Tuhan. Ya setelah mahkotanya dilepas, pakaiannya dilepas, ya kelihatan si ujangnya, si ucupnya kelihatan jelek. Aduh, ya udahlah.
karena kelihatan jelek rupanya, akhirnya para salir-salirnya itu mengingkari ya. Kemudian mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat asyatu tu'aridu, bisa tu'aridu, bisa ta'aridu ya. Tu'aridu bisa lah. Alaihinna al-islama qabla dzalika fala yaqbalna. Padahal Siti Asiyah bahasanya sudah mengajak kepada selir-selirnya itu untuk masuk ke dalam agama Islam sebelum permainan itu. Jadi sebenarnya sebelum Siti Asiyah mengadakan permainan dengan Fir'aun, itu sudah ngajak kepada selir-selirnya, ayo nyembah Allah gitu. Ya, nyembah Allah, bahasanya gitu. Tapi mereka menolak gitu. Padahal, jadi memang yang namanya orang itu ya harus dibuktikan dulu ya. Kalau sudah terbukti, bahasanya baru nih ada satu peristiwa baru mereka baru percaya. Nah, untuk pengajian kemarin malam 1 baru sampai sini ya. Mohon maaf apabila penjelasan saya ada yang kurang. Mohon maaf karena ini bahasanya saya hanya mengutarakan kembali, refleksi kembali bagi yang tidak hadir. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Untuk menyempurnakan silakan lihat channel yang lain lah, karena saya masih belajar. Mohon maaf kalau ada yang kurang, mohon maaf. Kalau ada yang salah, silakan tulis di komentar. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelum tutup ya, ada yang request minta setiap hari, Ustadz minta dibacakan apa tuh arti surat Yasin, minta diterangkan lah gitu. Jadi nanti saya akan buat ini ya, insya Allah mudah-mudahan ada waktu saya akan menerangkan, insya Allah mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan bisa, insya Allah saya akan buka tabiin. Kalau tabiin itu penjelasan tanpa saya baca lugot ya, penjelasan kitab tafsir Yasin. Kan biasa kan kalau malam Jumat kan suka baca surat Yasin, jadi mereka bilang, aduh kami nggak tahu nih apa isinya, apa dalamnya ya. Jadi tolonglah Pak Ustadz dijelasin itu. Insya Allah nanti mudah-mudahan besok bisa ya. Tadi saya ngurak sebentar, video ngurak sebentar, refreshing sebentar. Kemudian tadi ngelatih poli dulu ya, aduh. Pun. Itu saja mungkin, mohon maaf apabila banyak kurangan. Mudah-mudahan kita semua sehat. Doakan juga para pemirsa, saya pengen sehat. Karena asam lambung saya belum sembuh-sembuh nih. Dan juga gigi saya karena banyak dicabut nih, ngomongnya rada belibet. Aduh. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dong dan like ya.